Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini udara sangat cerah banget tuh, biru sekali langitnya. Sehat semua ya, sehat dan jangan lupa bahagia. Oke. Pagi ini saya ingin share tentang sebuah tanaman atau sayuran yang agak langka di pasaran, maupun di supermarket. Biasanya ada supermarket tertentu, dia ada. Kebetulan kalau saya di sini saya bibit sendiri ya. Nah, ini adalah tanaman pagoda. Tuh, tanaman pagoda. Cantik ya tanamannya ya. Aduh, kayak bunga tuh tanamannya. Tanaman pagoda ini bermula dari namanya aja kita sudah tahu ya. Ini pasti asal-muasalnya dari mana? Tentu dari Tiongkok. Tanaman pagoda ini tanaman berasal dari Tiongkok, tapi sekarang sudah bisa dibudidayakan di negara kita yang sangat subur ini. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah yang di dataran tinggi, antara 500 meter sampai dengan 1200 ketinggian di permukaan laut. Kemudian pagoda ini sebetulnya tanaman yang hidup sepanjang tahun. Tanaman yang hidup sepanjang tahun. Kemudian untuk rasanya tanaman ini sedikit agak pedas. Tapi kalau udah dimasak kayak bayam, mirip bayam, tapi juga mirip-mirip bakcoy atau pakcoy gitu. Nah, tanaman ini juga bisa dimasak dulu ya, secara misalkan ditumis atau dikuah, atau dibuat untuk salad, teman salad. Jadi dimakan mentah pun gak apa-apa gitu. Rasanya tanaman ini sangat renyah ya. Seperti tadi saya bilang juga ada agak-agak pedasnya sedikit. Nah, untuk tanaman ini kalau dibibit kemudian langsung ditanam itu biasanya membutuhkan waktu antara 45 harian ya, kalau untuk dari pembibitan sampai panen. Nah, kita bahas tentang tanaman ini. Gimana sih tanaman ini? Nah, tanaman ini tuh seperti ini ya. Panas banget nih jadinya, ada bayang-bayang nih. Nah, tanaman ini dia memiliki, sebetulnya susah ya kelihatan akarnya. Akarnya itu dia menjalar ya, serabut menjalar. Kemudian akarnya itu menopang untuk daun dan dahannya ini. Kemudian dahannya ini dia banyak sekali tuh ya, banyak sekali, dia bercabang-cabang. Jadi dahannya itu membentuk kelopak-kelopak bunga. Dia berkeliling ini, mengelilingi satu sama lain, saling berkeliling seperti itu, sehingga membentuk sebuah kelopak, kayak kelopak bunga. Jadi tanaman ini sebetulnya cantik kalau dilihat, kalau sayuran itu tuh. Untuk daunnya sendiri, dia memiliki daunnya agak keriting tuh, keriting ya, daunnya keriting, halus dan renyah rasanya, kelihatannya renyah tuh. Dia agak keriting, kemudian dia bertumpuk-tumpuk. Kerenyahannya ya hampir mirip kayak pakcoy sebetulnya. Nah, tanaman ini kendalanya memang ada, biasanya ada kutu ya, ada kutu, hamanya atau laba-laba, spider. Nah, biasanya kita gunakan aja kalau memang itu
karena bawang putih kita siram, atau bisa juga dengan daun pepaya ya, karena bawang putih atau bunga pepaya, daun pepaya itu nggak disukai oleh hama. Tuh, lihat daun ini cantik banget, mekar seperti kelopak bunga tuh. Ini yang kecil-kecilnya, yang besar tuh ini tuh ada yang kecil. Jadi ini bisa kita dari kecil juga dia udah bisa kita panen sebetulnya. Dan ini kalau yang ini sudah agak besar ya, sudah agak besar panennya. Kemudian untuk bibitnya dulu juga kita dibuat mulsa seperti ini dulu. Kemudian setelah itu pas dipindahkan dari bibit, kan udah disemai, kemudian dipindahkan dari bibitnya ke sini. Itu setelah berdaun, ada daunnya ada 4, baru kita pindah ke sini. Yuk kita lanjut ya. Tadi kebetulan baterainya habis tuh handphonenya. Jadi tadi setelah diambil dari pembibitan, kemudian setelah daunnya berdaun 4 ya, 4 lembar ini, kemudian baru kita tanam di tempat lahan. Nah, selanjutnya tinggal penyiraman. Penyiraman sebaiknya dilakukan pagi hari, ataupun misalkan kalau misalkan kita mau pada saat mau ngasih pupuk, itu sebaiknya lakukan pada pagi hari. Jangan pada agak siangan, dia akan terbakar untuk daun dan akarnya sehingga menyebabkan mati. Oh iya, untuk tanaman pagoda ini dia termasuk dalam keluarga termasuk dalam jenis sawi, tapi termasuk dalam keluarga kubis. Jadi memang mirip-mirip kubis, makanya dia bertumpuk-tumpuk seperti ini ya. Seperti ini salah satu kelihatan ya. Itu tadi ada kutunya, tadi ada mulai kelihatan. Jadi memang kadang-kadang udah dia dimakan kutu, sebaiknya kita lakukan pestisida, tapi lebih baik pestisida alami yang seperti tadi saya sampaikan, pakai bawang putih dicampur dengan air, dicampur dengan air cuci piring, kemudian kita semprotkan, atau daun pepaya kita iris-iris, dicampur dengan air, dicampur dengan sabun bersih gitu, disiramkan. Karena daun pepaya, bawang putih itu tidak disukai oleh hama-hama, baik itu hama semut ya, yang tadi itu penyebabnya biasanya hamanya itu hama semut, hama kutu, atau hama spider yang tadi saya sampaikan. Oke, mungkin begitu untuk tanaman pagoda yang sungguh lucu, kayak bunga ini, kayak bunga dan cantik ya, juga enak dimakan, renyah rasanya. Terima kasih sudah menonton Petani Channel. Salam sehat selalu. Jangan lupa like ya, like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.